Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas beberapa saham di sektor nikel yang hari Jumat kemarin bergerak naik. Dan video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini dekat dengan support kuatnya untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ICE. Saham ICE hari Jumat kemarin ditutup turun 0,87% ke harga 5.675. Bisa kita lihat di grafik. Penurunan ini membuat ICE berada dekat dengan support di EMA 150 yang saat ini berada di harga 5.625. Dan secara tren memang ICE saat ini masih bergerak sideways. Tapi jika kita lihat secara tren jangka menengah, ICE saat ini sudah mulai melemah trennya. Dengan garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten di harga 5.850. Dan di atas garis EMA 50 masih ada resisten yang lebih kuat di harga 6.000. Yang sebelumnya ICE sempat rebound dari garis EMA 150, sempat naik di atas garis EMA 50, tetapi saat menyentuh harga 6.000, ICE masih gagal break dan saat ini kembali bergerak turun ke support di EMA 150. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Dan asing pun dalam satu minggu terakhir terus keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun saat ini ICE masih berada di atas support kuat EMA 150, teman-teman yang sudah mempunyai saham sudah harus hati-hati. Karena masih terus keluarnya asing dengan jumlah besar, plus juga masih ada distribusi di broker summary, ICE secara tren sudah mulai melemah. Jadi apabila minggu depan ICE masih terus bergerak turun disertai distribusi, ada potensi ICE untuk mulai bergerak downtrend. Jadi untuk patokan saya lihat di harga 5.600. Jadi selama dia masih bertahan di atas harga 5.600, ICE masih bisa hold karena trennya masih sideways. Tapi apabila ternyata harga 5.600 terlewat di minggu depan plus ada distribusi besar, hati-hati ICE akan mulai bergerak downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 5.400. Jadi untuk teman-teman yang membeli saham ICE di sekitar support di harga 5.600 sampai 5.625, sebaiknya hanya swing trade dengan target take profit di garis EMA 50 sampai harga 6.000. Karena selama masih gagal break dari harga 6.000, tren ICE masih akan sideways cenderung downtrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TBIG. TBIG hari Jumat kemarin juga turun 3% lebih ke harga 3.000. Jadi penurunan ini membuat TBIG berada tepat di harga 3.000 yang merupakan support di EMA 50. Sebelumnya saham TBIG masih bergerak uptrend. Bisa kita lihat pada saat berhasil rebound dari garis EMA 150, berhasil naik menembus garis EMA 50 terus bergerak naik. Tapi pada saat menyentuh resisten di 3.150, TBIG gagal break dan dalam satu minggu terakhir ini trennya mulai melemah. Tapi saat ini memang masih berada di garis EMA 50. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan bisa kita lihat data broker summary, penurunan 3% lebih ini disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga satu minggu terakhir ini sudah keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, secara broker summary sudah ada distribusi. Jadi bandarmologinya sudah mulai distribusi. Jadi sudah ada take profit setelah kenaikan lumayan tinggi dalam satu bulan terakhir ini. Walaupun saat ini berada di atas support di EMA 50, teman-teman juga sudah harus hati-hati. Karena apabila masih terus ada distribusi, TBIG masih ada potensi untuk turun di bawah support di EMA 50 ini. Dan secara tren sudah tidak uptrend lagi untuk tren jangka pendeknya. Jadi ada potensi untuk turun menembus support di harga 3.000 ini dan lanjut turun menuju support di EMA 150 saat ini di harga 2.870.
Jadi apabila teman-teman baru mau entry, sebenarnya masih bisa pantau saham ini karena masih ada potensi untuk rebound sementara atau technical rebound dari garis EMA 50 karena dalam 1 minggu terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Tapi manfaatkan technical rebound sementara ini hanya untuk trading jangka pendek. Apabila teman-teman beli di sekitar harga 3000 terlihat mulai naik mendekati harga 3100 sampai 3150 ternyata mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau memang ingin hold saham untuk tren yang lebih lama, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, TBIG masih bisa di hold. Karena selama ini bisa kita lihat beberapa kali garis EMA 150 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Berikutnya saya menganalisa saham BBNI. BBNI hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 6.725. Bisa kita lihat secara tren saat ini BBNI memang masih bergerak sideways dan masih kuat berada di atas support di EMA 50. Jadi memang sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi ini belum terkonfirmasi break. Hari Jumat kemarin masih bisa naik kembali. Tapi di atas garis EMA 50 bisa kita lihat harga 6.800 masih berupa resisten karena beberapa kali berusaha untuk rebound dari garis support di EMA 50 tapi menyentuh angka 6.800, BBNI masih gagal break dan bergerak turun kembali. Dan di atas 6.800 masih ada resisten 7.000 dan 7.300. Dan secara tren jangka menengah pun bisa kita lihat walaupun masih kuat berada di atas garis EMA 50, trennya sudah mulai melemah. Dan garis MACD pun saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan hari Jumat kemarin malah ada distribusi. Dan asing pun 1 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham BBNI. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun saat ini juga masih berada di atas support di EMA 50 dan secara tren juga masih sideways, tapi untuk BBNI kita juga harus lihat pergerakan asing. Selama asing masih terus keluar, BBNI masih akan sulit untuk bergerak naik menuju harga 7.300 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham BBNI, saat ini sebaiknya menurut saya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu BBNI berhasil naik di atas harga 6.800 baru teman-teman entry untuk trading jangka pendek dengan target di 7.000 sampai 7.300. Tapi apabila minggu depan teman-teman lihat BBNI gagal bertahan di atas garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu. Karena apabila terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, garis EMA 50 ini akan berubah menjadi resisten dan BBNI berpotensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150 di harga 6.175 sampai angka 6.000. Jadi secara tren akan sangat melemah apabila garis EMA 50 terlewati. Apalagi jika teman-teman lihat minggu depan masih terus ada distribusi oleh asing. Jadi apabila asing minggu depan masih terus keluar dengan jumlah besar, maka potensinya akan lebih jelek. Jadi harus hati-hati pada saham ini. Saham terakhir yang saya analisa adalah saham Kalbe. Kalbe hari Jumat kemarin ditutup turun 0,94% ke harga 1.575. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Kalbe masih berada dekat dengan support di EMA 50. 1 minggu ini Kalbe sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa bertahan. Dan di atasnya ada resisten di 1.600 yang sebelumnya merupakan support dan resisten berikutnya di harga 1.650. Jadi untuk tren jangka menengah pun saat ini Kalbe masih bergerak sideways. Dan untuk garis MACD sama saat ini juga saham Kalbe sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary, penurunan hari Jumat kemarin ada sedikit akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir kembali masuk melakukan sedikit akumulasi setelah dari tanggal 20 sampai tanggal 22 asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Kalbe juga masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek atau di trading minggu depan. Bisa tunggu di sekitar harga 1.550 sampai 1.570 untuk trading dengan target take profit jangka pendek di 1.600 sampai 1.630-an. Jadi bisa entry apabila teman-teman lihat saat menyentuh support ini mulai terbentuk candle hijau plus ada akumulasi. Dan saham ini masih bisa di hold untuk tren jangka menengah selama masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.505.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.